Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu. Tapi sebelum kita mulai, silakan dalam doa dan melakukan wajib. Siapa yang bertugas hari ini? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertanggung dan aku dalam Yesus berdoa. Amin. Bapak yang tulis. Kita diundang berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita buat, ayo coba dari anak didik ibu, siapa yang bisa memberikan apa yang harus kita buat di dalam kesepakatan kelas kita itu? Apa yang pertama? Ayo coba anak-anak ini, siapa yang? Ayo silakan Fransiskus. Pada saat di sekolah, pada waktu ke sekolah tidak boleh terlambat. Pada waktu datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Berarti kita buat datang tepat waktu. Seperti itu anak-anak. Ya Bu, kita tulis yang pertama datang tepat waktu. Oke. Waktu. Yang kedua
Yuk, yuk, ayo silakan Agape, Angel. Oh, ibu lupa ya. Ayo silakan Angel. Saat pembelajaran tidak ada kecanggungan. Saat pembelajaran tidak ada kecanggungan. Boleh. Kedua, saat pembelajaran Saling menghargai sesama. saling menghargai sesama. Sepakat ya? Sepakat? Sepakat? Iya. Saling, ayo cinta. Setiap dalam proses pembelajaran, khususnya mapel kimia, harus membawa semua alat tulis seperti pulpen, buku paket, serta buku catatan. Buku catatan, buku paket. Lalu ada satu lagi yang lupa tulis. Dan unsur-unsur Ada kimia. periodik. Ya, oke. Jadi kita buat di sini bahasanya coba dipersingkat lagi nak. Setiap Setiap pembelajaran pembelajaran harus membawa alat-alat tulis serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk mapel kimia. ya, berarti setiap buku apa tadi? Buku paket, catatan, dan satu lagi apa nak? Dan tabel periodik unsur SPU ya. Tabel periodik unsur. Oke, ayo yang lain lagi nak. Ayo Sherin. Nah, tadi aturan blok itu sudah ya. Ceria. Dari tadi saya perhatikan kau tunggu-tunggu aja. Nah, apa yang kau lakukan di situ? Main HP. Ya, coba nak. Ya, nah, saya yakin kamu punya alasan tadi kenapa menggunakan HP tidak memperhatikan saya. Jadi ceria di sini sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Sudah tahu kesepakatan kelas kita itu kan nak? Sudah. Kesepakatan kelas nomor berapa yang kamu langgar itu nak? Nomor 9. Apa dikatakan di sana? Menggunakan HP sesuai instruksi guru. Iya, tapi ceria tadi menggunakan HP tidak sesuai instruksi saya. Dan ibu juga sudah tahu tadi alasan ceria menggunakan HP ini karena ceria tidak paham mengenai pelajaran yang ibu terangkan tadi. Nah, ceria apa kira-kira solusi yang untukmu untuk mengatasi permasalahan ini? Minta maaf kepada Teman-teman ayo silakan ceria, ibu kasih kesempatan kepada kamu untuk meminta maaf kepada teman-teman dan kepada ibu. Ya, silakan. kepada teman-teman saya ingin meminta maaf karena saya sudah melanggar kesepakatan kita yaitu bernomor 9. Bagaimana teman-teman? Maka saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, maafkan teman-teman. Maafkan dia. Bagus untuk ceria, tepuk tangan dulu kita. Ceria, bagaimana perasaanmu setelah ada solusi untuk permasalahanmu tadi? Merasa senang karena teman-teman saya memaafkan saya. Ya,
baru. Dan saya tidak merasa dihukum. Iya. Jadi ceria tidak merasa tenang dan tidak dihukum. Nah, merasa tidak dihukum. Baiklah ceria, kamu sudah terbebas dari HP ini tadi, tapi HP-nya Ibu simpan aja dulu ya. Nanti kamu gunakan dengan baik untuk kita lanjutkan dulu belajar. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Mawati yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan tentang budaya positif. Dan sekarang saya akan melanjutkan tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Bapak Ibu, pada hakikatnya manusia itu terlahir dengan kebutuhan dasar. Kemudian manusia itu juga mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, manusia selalu melakukan segala usaha untuk mencapai kebutuhan tersebut, baik itu usaha yang positif maupun usaha yang negatif. Bapak Ibu, seperti tadi sudah dijelaskan dari sebelumnya, bahwasannya semua tindakan dari manusia itu ada tujuannya. Jadi semua usaha yang dilakukan oleh manusia itu adalah segala usaha yang terbaik untuk mencapai yang diinginkannya. Nah, pada saat keinginan ini tercapai, sebenarnya manusia itu sedang berusaha memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar ataupun lebih dari satu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan dasar menurut Dr. William Gibson, yang ini sudah sesuai dengan dalam bukunya Choice Theory, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang keempat itu kebutuhan dasar kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan dasar kekuasaan atau penguasaan. Dari antara kelima kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup adalah kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis, yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar ini makanan, minuman, perumahan, dan kesehatan, dan juga kebutuhan seks termasuk dalam kebutuhan ini. Sementara untuk kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan kesenangan, itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar yang bersifat psikologis. Bapak Ibu, untuk memahami kelima kebutuhan dasar ini, kita perhatikan kasus siswa di bawah ini. Ibu Dharma, wali kelas 10 MIA 2 SMA Negeri 1 Palipi, sedang merasa kebingungan menghadapi ulah salah seorang muridnya bernama Jansen, dan beberapa murid dari kelas 10 MIA tersebut sudah datang kepada Ibu Dharma dan melaporkan ulah Jansen yang sering meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu berada dalam posisi Ibu Dharma, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Jansen untuk melakukan hal tersebut? Bapak Ibu, untuk menjawab kasus ini, kembali kita ke penjelasan sebelumnya, bahwasannya setiap tindakan yang dilakukan manusia itu ada tujuannya. Dan begitu juga dengan Jansen di sini, meminta secara paksa bekal makan siang yang dibawa teman-temannya, itu dia punya alasan dan punya tujuan untuk melakukan itu. Kembali ke kebutuhan dasar tadi, sebenarnya di sini si Jansen sedang berusaha
memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Jadi sebenarnya langkah awal yang dilakukan oleh Ibu Dharma adalah bertanya kepada Jansen, apa alasan Jansen melakukan itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar tadi ada 5 kemungkinan. Ada 5 kemungkinan jawaban yang bisa diberikan oleh si Jansen. Yang pertama, jika si Jansen menjawab Ibu Dharma, dia melakukan hal tadi dengan alasan dia lapar dan dia tidak membawa bekal makan siang dari rumahnya. Sebenarnya di sini si Jansen sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan untuk hidup. Yang kedua, jika jawaban Jansen kepada Ibu Dharma, dia melakukan hal yang tadi dengan alasan dia ingin diperhatikan temannya, dia ingin diperhatikan oleh bapak ibu guru, kemudian dia ingin juga diperhatikan oleh orang tuanya, yang nanti kan akan dilaporkan oleh gurunya kepada orang tua. Jadi dia sebenarnya di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga, jika Jansen menjawab Ibu Dharma dengan alasan dia ingin menguasai teman-temannya, dia ingin merasa berkuasa dan teman-temannya takut melihat dia. Sebenarnya si Jansen di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar penguasaan atau kekuasaan. Dan yang keempat, jika Jansen menjawab Ibu Dharma dengan alasan dia merasa bosan. Dia merasa bosan dengan bekal makan siang yang dibawanya dari rumah dan dia ingin bervariasi. Sebenarnya di sini dia ingin memenuhi kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang terakhir, jika Jansen menjawab Ibu Dharma dengan alasan dia melakukan hal itu karena dia ingin melihat wajah lucu teman-temannya yang sedang kesal melihat dia, sebenarnya di sini dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Nah, Bapak Ibu, dari kasus Jansen tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara seseorang itu melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan semoga dengan penjelasan tadi mengenai kasus Jansen, kita semua yang ada di sini bisa memahami apa itu kebutuhan dasar dan bagaimana pemenuhannya. Dan untuk langkah-langkah menyelesaikan masalah tadi nanti akan dijelaskan melalui segitiga restitusi. Waktu dan tempat saya kembalikan.